Selanjutnya adalah standar penilaian pendidikan. Ada 3 poin penting yang harus digarisbawahi dalam standar penilaian pendidikan tersebut. Sebagaimana dalam kebijakan pemerintah, dapat kita tandai dengan 3 hal. Yang pertama, bahwa pengaturan mengenai penilaian pendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penilaian hasil belajar. Yang kedua adalah bahwa dalam rangka pengendalian mutu penilaian hasil belajar, peserta didik oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah perlu menyusun standar penilaian pendidikan. Dan yang ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang standar penilaian pendidikan. Selanjutnya, standar penilaian pendidikan itu memiliki arti tersendiri, yaitu adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Hal tersebut dapat dilihat dari 4 poin di sini, yaitu yang pertama adalah penilaian, pembelajaran, ulangan, dan juga ujian sekolah. Dan selanjutnya, ruang lingkup dari standar penilaian ini adalah yang pertama adalah dalam pasal 2, yaitu hasil belajar oleh pendidik, hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan juga hasil belajar oleh pemerintah. Lain halnya dengan pasal 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam bentuk penilaian standar penilaian ini, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain yang diperlukan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, dan menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir tahun, atau kenaikan kelas. Dan selanjutnya, prinsip penilaian hasil belajar yaitu yang pertama adalah sahih atau benar, yang kedua adalah objektif, yang ketiga adalah adil, yang keempat adalah terpadu, yang kelima adalah terbuka, yang keenam adalah menyeluruh dan berkesinambungan, yang ketujuh adalah sistematis, yang ke-8 adalah beracuan kriteria, dan yang ke-9 adalah accountable. Kemudian, prosedur penilaian tersebut terbagi dalam 3 hal. Yang pertama, penilaian aspek sikap, penilaian aspek pengetahuan, dan juga penilaian aspek keterampilan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.